Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, saudaraku saudariku rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah, Rabb yang telah menciptakan kita. Dari awalnya kita adalah mayat. Kemudian Ia hidupkan kita. Dan lawan hidup adalah mati. Maka sebelum kita hidup sekarang, kita mati. Untuk kemudian Allah matikan lagi, lalu Allah hidupkan lagi. Dan inilah Allah dalam Al-Quran di awal-awal surat Al-Baqarah. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa'ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Bagaimana mungkin kalian akan kufur kepada Allah dan sebelumnya kalian adalah mayat-mayat. Wa kuntum amwata, sebelumnya kalian adalah mayat. Tidak hidup. Lawan tidak hidup adalah mati. Sekarang kita hidup, sebelum hidup kita tidak hidup, yaitu mati. Maka sebelum menjadi makhluk hidup sekarang, kita adalah mayat. Fa'ahyakum, lalu kemudian setelah berlalu masa di mana kalian adalah makhluk yang tidak hidup, yaitu mayat, fa'ahyakum, lalu Ia hidupkan kalian. Ini dia kehidupan yang sedang kita jalani sekarang. Disebut kehidupan pertama. Tsumma yumitukum. Kemudian setelah hidup yang pertama ini, Ia akan jadikan kalian mati lagi. Dan kematian ini, yang kedua ini, tidak ada seorang pun yang mengingkarinya. Karena dia terlihat nyata. Bisa disaksikan. Setiap hari ada saja orang hidup, kemudian kehidupan berakhir untuknya. Dan itulah yang sering kita sebut mayat, jenazah, orang yang meninggal, dan itu nyata dalam kehidupan. Sehingga tidak ada seorang pun yang mengingkari kematian setelah kehidupan yang pertama. Tsumma yuhyikum, kemudian setelah itu Ia akan hidupkan lagi kalian. Ini adalah kehidupan yang kedua. Dan kehidupan yang kedua ini banyak orang yang tidak percaya. Karena mereka tidak bisa membuktikan dengan panca indera mereka, menggunakan alat-alat temuan mereka. Sehingga kalau tidak nyata, saya tidak percaya. Kalau tidak ada bukti nyata, maka saya tidak percaya.
Dan ini sekarang sedang menyebar dalam kehidupan banyak manusia, lalu mulai masuk ke dalam kehidupan sebahagian muslimin yang mulai tidak percaya, ragu paling tidak akan adanya hari akhirat. Ma'asyiral muslimin, semua kita akan ada pada 4 fase ini. Fase pertama telah kita lalui. Fase yang kedua sedang kita jalani. Fase yang ketiga dan keempat akan kita lakukan, akan terjadi kepada kita. Di fase yang pertama daripada kehidupan, inilah jawaban atas apa yang akan terjadi di fase kedua pada kehidupan. Di fase pertama kehidupan yang sekarang, disinilah jawabannya akan apa yang akan terjadi di fase yang kedua daripada kehidupan. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala telah menyampaikan kepada kita bahwa hari akhirat, fase kedua daripada kehidupan kita, itu adalah Yaumuddin, hari pembalasan, di mana manusia dibalas dengan kebaikan kalau dia berbuat baik, dengan keburukan kalau dia berbuat buruk. Maka fase kedua, yaitu hari akhirat, bukanlah lagi hari beramal, namun hanyalah hari pembalasan atas amal. Amal di mana? Amal dalam fase pertama kehidupan. Amal di fase pertama kehidupan, yaitu yang sekarang ini. Masyarul muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah, dalam akidah kita yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, insya Allah, bahwa semua manusia akan membaca catatan kitab yang diberikan kepadanya. Apa isi catatan kitab itu? Isi catatan kitab itu adalah A to Z perbuatan kita, dari yang terbesar sampai yang terhalus. Itulah isi catatan kitab itu. Tidak lebih, tidak kurang. Tidak ada yang ditambah-tambahkan dan tidak ada yang dikurang-kurangkan. Ketika itu kita disuruh membaca kitab tersebut. Iqra kitabak. Baca kitabmu ini. Kitab itu adalah perwujudan dari diri kita, namun tertulis. Kitab itu adalah perwujudan dari diri kita, namun tertulis. Apapun yang kita lakukan dalam kehidupan dunia ini, ada dalam catatan kitab itu, dan tidak ada yang dikurang-kurangi dan tidak ada yang ditambah-tambah. Namun mencatat semuanya dari yang terbesar sampai yang terkecil. Ketika itu terjadi, Allah menceritakan di dalam surat Al-Kahfi keadaan orang-orang yang membaca kitabnya dari penduduk neraka. Keadaan orang-orang yang membaca kitabnya namun penduduk neraka. Wa wudi'al kitabu, dan diletakkan kitab, dibentangkan kitab, dibagikan kitab. Masing-masing membawa, mendapat kitabnya masing-masing. Fataral mujrimina, maka ketika itu engkau melihat pelaku-pelaku dosa dan maksiat. Penduduk neraka yang kita katakan tadi, ini dia karena sifat mereka sifat mujrimin,
pelaku dosa dan maksiat dalam kehidupan mereka di permukaan bumi, menghiasi hidup mereka dengan aneka ragam maksiat yang akhirnya menjerumuskan mereka sendiri ke neraka. Fataral mujrimina, maka ketika itu engkau melihat dan menyaksikan pelaku dosa dan maksiat, dia sedang membaca kitabnya sendiri, musyfiqina mimma fihi, dia ketakutan terhadap apa yang ada di dalam kitab itu. Wa yaquluna, mereka berkata ketika membaca kitab itu, ma li hadzal kitabi, ada apa dengan kitab ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, tidak menyisakan sesuatu yang kecil sampai sesuatu yang besar, illa ahsaha, kecuali semuanya dihimpun oleh dia. Ada di dalam catatan itu, dari yang terkecil sampai yang terbesar, dari gerakan hati. Ini orang ini mau ngapain ini? Apa maksudnya ini? Mulai suuzon. Itu kan gerakan hati yang sangat kecil, sampai kita pun tak mampu melihatnya, walau kita mengetahui keberadaannya. Dan alat manapun dari ciptaan manusia tidak bisa mendeteksi itu. Hal yang sangat kecil, gerakan hati, su'uzzon atau husnudzon. Juga ada gerakan hati namun husnudzon. Namun karena ini adalah cerita tentang penduduk neraka, maka tentu bahasan su'udzon akan lebih daripada husnudzon. Intinya adalah, ada apa dengan kitab ini? Tidak menyisakan hal yang kecil sampai hal yang besar, illa ahsaha, melainkan semuanya ditulis oleh dia, dihimpun oleh dia, dirangkap, direkap oleh dia. Ada di situ semuanya. Wa wajadu ma 'amilu hadira, mereka menemukan seluruh yang mereka kerjakan di dalam catatan itu. Tak ada yang tersisa. Persis seperti yang Allah katakan, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Persis, tak ada yang sebesar biji zarrah daripada kebaikan, melainkan dia akan melihatnya, dan tidak ada yang tersisa dari walau sebesar biji zarrah daripada keburukan, melainkan akan ada dalam catatan itu dan dia akan membacanya. Wala yazlimu rabbuka ahada, dan diakhiri oleh Allah dengan sifat Allah tabaraka wa ta'ala yang adil, yaitu wala yazlimu rabbuka ahada, dan Rabbmu tidak menzolimi siapapun. Allah tidak pernah menzolimi siapapun. Kalau engkau ke neraka, itu karena ulah dirimu. Kan sedang cerita penduduk neraka ini, mujrimin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pada kesempatan yang berbahagia ini ada satu hal yang ingin kita lihatkan dalam ayat ini. Kenapa engkau takut? Bukankah engkau sedang membaca riwayat hidupmu sendiri? Bukankah engkau sedang membaca engkau? Bukankah Anda sedang membaca Anda? Lalu kenapa takut? Paham yang Anda maksud kan? Anda membaca Anda. Anda sedang membaca riwayat hidup Anda sendiri, yang Anda sendiri yang pernah melakukannya dalam fase pertama kehidupan. Dalam fase pertama kehidupan ini. Kenapa takut? Bukankah itu dirimu yang sebenarnya dalam bentuk tertulis? Yang tertulis itu benar-benar engkau dari A sampai Z.
Nggak ada yang tersisa, nggak ada yang ditambah-tambahkan, nggak ada yang dikurang-kurangkan. Kenapa takut? Bukankah dulu ketika melakukannya sambil tertawa di kafe dan kawan-kawannya, mulai kawan besarnya sampai kawan kecilnya. Bukankah dulu ketika melakukan maksiat itu penuh dengan happy? Bahkan ada orang apabila mengingatkan soal neraka, kamu jangan cerita neraka di kafe, itu urusan masjid. Masjid. Di sini jangan cerita neraka, cerita surga. Nggak tempatnya. Di sini sedang cerita bisnis, sedang cerita miliar-miliaran, puluhan-puluhan miliar. Yang ingin Anda sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini adalah bagaimana kita caranya berusaha sekuat tenaga, takutnya itu di sini. Jangan di sana. Dan itu yang Allah Ta'ala inginkan dari kita, perintahkan dari kita. Di dunia ini, hiduplah dengan takut terhadap sesuatu yang akan memberikan rasa takut di akhirat. Diriwayatkan dari Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah tidak akan mengumpulkan kepada hambanya dua takut. Di dunia dia takut, di akhirat dia takut juga. Enggak. Satu itu hanya satu saja. Barang siapa yang takut di dunia, aman di akhirat. Namun kalau di dunia merasa aman, takutnya itu di akhirat. Bukankah ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah, dosa-dosa, kita tahu kita diancam oleh Allah ketika sedang berbuat dosa itu. Allah mengancam kita. Dan ancaman itu maknanya agar kita takut. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah memerintahkan kepada kita untuk takut terhadap larangan-larangannya dalam hidup kita di permukaan bumi ini. Dan takut itu yang membentengi diri kita dari aneka ragam pelanggaran yang dicintai oleh jiwa kita. Jiwa kita suka, tapi diancam. Jangan lakukan. Syahwat kita menginginkan itu, tapi kita diancam oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Kalau ini Anda lakukan, ini akibatnya. Kalau berani melakukan maksiat ini akibatnya. Kalau berani terima uang ini akibatnya. Kalau berani melangkah ke tempat ini akibatnya. Lalu Allah ceritakan cerita yang sangat panjang dalam ayat yang berbeda-beda di surat-surat yang di aneka ragam surat, bagaimana penderitaan penduduk neraka, bagaimana penderitaan orang yang berbuat maksiat. Salah satunya ayat yang sedang kita bacakan tadi. Dan itu ayat yang sejenis itu yang bentuknya ancaman sangat banyak di dalam Al-Qur'anul Karim. Sangat banyak di dalam Al-Qur'anul Karim, termasuk ayat yang sedang kita bacakan tadi dalam surat Al-Kahfi ataupun di akhir surat Al-Zalzalah, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran. Itu ancaman. Jangan macam-macam. Keburukan yang Anda lakukan sekecil apapun, nanti kamu akan baca dalam kitab catatan itu, engkau akan lihat. Ma'asyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka kehidupan kita di permukaan bumi ini adalah berusaha sekuat tenaga dua hal. Yang pertama, menghindar dari apa yang dilarang oleh Allah. Dan yang kedua, melakukan
hal yang dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Namun ada godaannya. Yang dilarang itu hal-hal yang kita suka. Dan yang diperintahkan itu hal-hal yang kita tidak suka. Dan inilah dia materi ujian. Mulai dari kita akil baligh sampai akhirnya kita tutup usia. Dan itu berlaku untuk semua manusia tanpa terkecuali, bahwa apa yang dilarang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah sesuatu yang dia sukai. Dan apa yang diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala sesuatu yang dia tidak suka sebenarnya. Namun dia akan lakukan, dia akan kerjakan. Dan perjuangan kita, uji mukaan bumi, ingat terus bahwa kita akan diuji oleh dua hal itu. Sesuatu yang dilarang, sesuatu yang diperintahkan. Yang dilarang itu, namun diancam jangan lakukan. Hal yang diperintahkan itu hal yang kita tidak suka, hati kita tidak mengarah ke sana. Motivasi, kerjakan nanti akan seperti ini, kerjakan nanti akan seperti ini, kerjakan nanti akan ada buahnya seperti ini. Dan itu benar-benar nyata. Tak ada keraguan kita di dalamnya, akan ada di hari pembalasan. Maliki yaumiddin. Pada hari pembalasan itu akan Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam ayat yang kita semua hafal, laha ma kasabat maktasabat. Kalau dia berbuat yang baik, dia akan mendapatkan kebaikan itu. Dia sendiri akan mendapatkannya, bukan orang lain. Lalu banyak ayat, puluhan, ratusan ayat di dalam aneka ragam surat menceritakan tentang apa yang akan didapatkan oleh orang-orang yang taat kepada Allah. Namun taatnya itu pakai pemaksaan. Ya, pakai pemaksaan. Sesuatu yang tidak kita suka. Ketika melihat biografi generasi pertama umat Islam, yaitu para sahabat, kita melihat dalam biografi kehidupan para sahabat itu, mereka adalah kaum yang benar-benar diuji oleh Allah dengan aneka ujian yang berat-berat. Yang di dalamnya mereka menunjukkan pengorbanan mereka yang luar biasa. Silahkan baca biografi Nabi di awal-awal kota Mekah, dakwah di kota Mekah. Itu yang terutama, bagaimana pengorbanan para sahabat yang luar biasa. Dan tidak lepas daripada pengorbanan demi pengorbanan itu di kota Madinah. Di kota Mekah, lihat bagaimana Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir, dan keluarganya, ibunya dan ayahnya. Lihat juga saudara kandung Abu Jahal yang diadab, dikurung, dipasung, dirantai, tidak diberi makan dan tidak diberi minum kecuali hanya sekedar agar tidak mati. Dibiarkan lapar terus, haus terus, disiapkan makan dan minum hanya sekedar untuk jangan sampai mati saja.
Itu bertahun-tahun. Di kota Madinah, aneka ragam tipu daya dan muslihat orang-orang munafik dan gempuran orang Mekah yang datang ke kota Madinah, dan jihad kaum muslimin berhadapan dengan musyrikin ke kota Mekah, ke Tabuk dengan pasukan Romawi. Dan semua ini perjuangan-perjuangan hebat yang kenapa bisa dilakukan oleh orang-orang yang beriman luar biasa ketika itu, karena keinginan mereka untuk faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Mereka ingin menghiasi kehidupan mereka dalam kehidupan pertama ini dengan aneka ragam hal-hal yang berat untuk kehidupan kedua. Sering kita ingin mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Sering kita ingin mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Tapi di zaman sekarang mulai terlihat orang ingin mendapatkan kemuliaan di sisi Allah dengan hal yang nyaman gitu. Padahal realita kehidupan Rasul kita tercinta bersama para sahabat mendapatkan kemuliaan di sisi Allah itu dengan aneka ragam tangis, dengan aneka ragam penderitaan, dengan aneka ragam perjuangan, dengan aneka hal-hal pahit yang harus dilalui. Di dalam surah Al-Hasyr, Allah bercerita tentang generasi awal umat Islam, ayat yang ke-8 dan 9, yaitu para muhajirin dan ansar. Dan ketika Allah bicara muhajirin dan ansar, itu adalah pujian, namun pujian itu berbentuk penderitaan yang mereka alami, yang mereka jalani dan mereka lakoni dan mereka kerjakan untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah dan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Ta'ala. Pujian dalam ayat ini, realita lapangannya adalah penderitaan. Bisa kembali ke dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-8 dan ke-9, lil fuqara'il muhajirin, orang-orang fakir dari kalangan muhajirin, alladzina ukhriju min diyarihim, mereka adalah orang-orang yang diusir dari kampung halaman mereka, wa amwalihim, diusir dari harta mereka, diusir dari kampung halaman, dari keluarga, dari kampung halaman, dari histori kehidupan, dari sanak famili. Namun harta juga harus ditinggal di kota Mekah. Karena yang bisa dibawa hanya yang bisa dibawa oleh seorang musafir di atas untanya atau berjalan kaki. Berapalah harta yang bisa dibawa, sisanya di kota Mekah diambil oleh orang Quraisy. Terusir dari kampung, dari keluarga, dari kampung halaman, dan terusir dari harta. Dan harta itu dibagi-bagi oleh orang Quraisy, diambil dengan cara zalim dan dibagi sesama mereka. Bukankah ini penderitaan? Gara-gara beragama, ingin berpegang teguh ke agama, harus meninggalkan keluarga, harus meninggalkan kampung halaman, harus meninggalkan semuanya, rumah, harta, bisnis. Dipuji oleh Allah muhajirin dengan pengorbanan yang luar biasa yang mereka lakukan. Dan mereka rela meninggalkan kampung halaman mereka, rela meninggalkan harta mereka, dan pindah ke kota Madinah. Di kota Madinah mereka nggak ngerti harus bagaimana nanti, belum tahu harus bagaimana nanti, hidup di mana, tinggal di mana, bagaimana memulai lagi kehidupan di sana, bagaimana memulai bisnis baru di tempat itu. Mereka nggak tahu. Yang mereka tahu adalah ini perintah Allah yang harus dilakukan. Kenapa mereka mampu melakukan itu? Karena memang itulah yang akan didapatkan nanti di fase kedua dalam kehidupan. Ini hari di mana beramal, nanti balasannya, nanti ganjarannya. Di ayat yang berikutnya Allah memuji
Al-Ansar walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Allah katakan dalam ayat itu, Ansar itu berbagi, menyambut datangnya kaum Muhajirin, lalu mereka memberikan apa yang mereka bisa mereka berikan. Sebutkan, anak punya 2 rumah, silahkan lihat rumah satu ini, rumah kedua ini, ambil salah satu di antaranya. Engkau yang pilih, engkau mau tinggal di mana, di rumah yang mana. Misalnya rumah A, rumah B. Kalau engkau pilih rumah A, berarti anak akan tinggal di rumah B, rumah A itu untuk engkau. Wah, ini pengorbanan luar biasa. Pengorbanan yang luar biasa. Bahkan kebun, anak punya 2 kebun. Kebun pertama ini, kebun kedua ini, silahkan lihat. Kebun mana yang kau sukai, ambil. Ini sesuatu yang nggak disukai jiwa gitu loh. Jiwa, siapa yang mau rumah kita kasih orang? Ada 2, padahal ada 2. Kalau ada 15 mungkin masih berat. Tapi hanya 2 rumah. Kebun hanya 2. Satu berbagi untuk Muhajirin. Ini pengorbanan berat. Namun itu yang dipuji oleh Allah dari mereka di ayat ini, yaitu Muhajirin dan Ansar. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mendahulukan saudara mereka Muhajirin walau sebenarnya mereka juga tidak lapang. Kedermawanan tidak dilihat dari mampunya kita berinfak ketika kita sedang lapang, tapi dilihat hebat apabila kita bisa berinfak di saat sempit. Kalau lapang berat juga, tapi sempit lebih berat lagi. Dan sifat Ansar dalam ayat ini mendahulukan saudara mereka. Banyak di antara mereka yang mendahulukan saudara mereka Muhajirin, walau mereka pun tidak lapang, walaupun mereka sedang sempit juga, tapi tetap mereka prioritaskan saudara mereka Muhajirin yang datang ke kampung mereka, yang telah meninggalkan kampung Mekah. Kenapa mereka bisa melakukan hal-hal yang hebat seperti ini? Yaitu karena mereka tahu ini adalah kampung beramal. Ini kampung berbuat yang nanti akan didapatkan hasilnya di kampung akhirat. Ini negeri beramal, ini negeri berjuang, ini negeri perjuangan, ini negeri pengorbanan, ini kehidupan yang di dalamnya kita dituntut untuk berjuang sehebat mungkin untuk mendapatkan kemuliaan di kampung akhirat. Oleh karena itu, anak sering mengajak diri sendiri, mengajak saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, hiduplah di dunia ini sekarang berjuang luar biasa, pengorbanan, karena generasi umat Nabi Muhammad itu kemuliaan mereka. Kemuliaan mereka ketika mereka mampu melakukan perjuangan-perjuangan hebat untuk agamanya. Pengorbanan hebat untuk agama mereka. Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah sebagai seorang hamba, bukan raja. Kalau kita masih ingat biografi Nabi SAW ketika akan hijrah, diberikan pilihan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, hidup sebagai hamba dan rasul, atau raja tapi nabi. Hamba tapi rasul, atau raja tapi nabi. Dan Rasulullah SAW memilih hidup sebagai hamba dan rasul, bukan raja, tapi derajatnya hanya nabi saja. Maka sunnatullah kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya adalah hamba, bukan hidup raja yang penuh dengan syukur seperti Nabi Sulaiman, seperti Nabi Daud, tapi hamba yang penuh dengan aneka ragam penderitaan, akan tetapi kemuliaannya luar biasa di hari akhirat, di hari pembalasan.
Dahulunya di saat di kota Mekah ada orang yang berani mengucapkan la ilaha illallah, itu langsung tantangan di depan mata. Tantangan hidup itu di depan mata sudah. Semua yang berani mengucapkan, terang-terangan mengatakan la ilaha illallah, kalau tidak dipukul rame-rame, dikurung, tidak diberi makan, tidak diberi minum, diazab, dipanggang di bawah teriknya matahari Mekah, panasnya pasir-pasir kota Mekah, sampai ada yang meninggal dunia. Intinya berani mengucapkan la ilaha illallah, tantangannya di depan. Oleh karena itu ada juga banyak orang yang sebenarnya tahu kebenaran Islam tapi tak berani mengucapkannya karena tidak berani berhadapan dengan tantangan-tantangan itu. Justru tantangan-tantangan itu adalah sesuatu yang harus kita lewati, sesuatu yang harus kita kerjakan untuk mendapatkan kemuliaan di akhirat. Itu yang anak katakan tadi, tidak nyaman. Nyamannya nanti di sana taruh, nyamannya taruh di akhirat, jangan nyamannya taruh di dunia. Kalau nyamannya taruh di dunia kayak tadi, kita akan naudzubillah min dzalik mengikuti nafsu, karena nafsu itu kenyamanan. Akhirnya menderita di akhirat, penuh dengan ketakutan di akhirat. Di sini melakukannya ketawa-ketawa, di sana nangis. Nggak ada masalah, nangislah sekarang dengan perjuangan-perjuangan yang terjadi di permukaan bumi, agar di sana nanti tertawa dan tersenyum. Karena Allah tidak kumpulkan tawa dan tawa, tangis dan tangis, itu tidak Allah kumpulkan. Kalau di sini tertawa, di sana menangis. Kalau di sini menangis, di sana tertawa. Namun banyak orang maunya di sini tertawa, di sana tertawa. Di sini nyaman, di sana nyaman. Oleh karena itu, banyak sekali muslim di zaman kita sekarang ini, hal yang paling dia suka adalah hidup di dunia kaya raya, di akhirat masuk surga. Itu bagi mereka jenjang paling hebat ada. Kenapa? Nyaman di dunia, nyaman juga di akhirat. Dan ana berulang-ulang membantah, bukan itu yang terbaik. Walaupun banyak muslim mengatakan itu yang terbaik itu di dunia kaya raya, hidup di akhirat masuk surga. Itu maunya engkau. Itu maunya dirimu, nyaman di dunia, nyaman di akhirat. Itu nafsu kita yang mengatakan itu. Realitanya tidak demikian. Di dunia ini harus bertungkus lumus, harus sedih, harus menderita, harus nangis, harus berdarah-darah. Kalau bahasa kita, kalau bukan maksudnya bunuh-membunuh ya, berdarah-darah itu bukan maksudnya bunuh-membunuh, bukan itu. Harus begitu hidup. Begitulah sunnatullah untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari mulia luar biasa. Imam Bukhari, tahukah Anda penderitaan Imam Bukhari ketika menimba ilmu? Belasan tahun safar meninggalkan kampung halaman untuk mencari para ulama, kemudian menghafal hadis, kemudian menuliskannya, pindah dari satu kota ke kota lainnya, dari kota ke kota lainnya untuk menghafal, mencari ahli ilmu. Penderitaan panjang Imam Bukhari. Oleh karena itu, mendapatkan kemuliaan yang luar biasa di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan mendapatkan nama harum yang luar biasa di tengah umat Islam, umat Nabi Muhammad SAW. Bukan dengan kenyamanan. Tapi kan ada Ustadz Utsman yang kaya raya dan masuk surga. Ya. Namun Utsman juga perjuangan hartanya bukan dengan kenyamanan. Banyak orang yang mengira bahwa Utsman itu masuk surga karena kaya. Bukan. Karena beratnya berinfak. Pengorbanan yang Anda maksud. Mulia di sisi Allah Utsman radhiyallahu anhu bukan karena dia kaya, bukan. Salah. Tapi karena dia luar biasa mengeluarkan hartanya untuk perjuangan.
dan mengeluarkan harta banyak besar untuk perjuangan itu hal yang berat. Utsman pulang dari perdagangan keluar kota dengan hasil dagang yang sangat banyak, masuk kota Madinah dalam keadaan paceklik. Makanan kurang dan harga di pasar mahal. Dan Utsman didatangi oleh para pedagang ingin membeli dari Utsman barang dagangan itu, termasuk aneka ragam makanan yang dibawa itu, untuk kemudian dijual lagi di kota Mekah, di kota Madinah maksud. Dan mereka berani membayar 100% keuntungan. Utsman bertanya, siapa yang berani 200%? Ada yang berani 200%. Oke, saya beli 200%. 2 kali lipat. Utsman bertanya, siapa yang berani 300% keuntungannya? Berikan saya keuntungan 300%. Masih ada yang berani. Itu artinya berapa? Berapa kelipatan harga itu naiknya di pasar Madinah ketika itu? Dan ketika Utsman radhiyallahu anhu bertanya, siapa yang berani 500%, 5 kali lipat keuntungan? Mereka mulai tidak berani dan mengatakan, bagaimana? Siapa yang akan berani dan bagaimana kita menjualnya nanti di pasar? Kata Utsman radhiyallahu anhu, saya akan menjualnya kepada yang membelinya minimal 1000%. Minimal 1000%. Lalu semuanya dibagi-bagikan kepada kaum muslimin. Yang membelinya Allah kan? 1000%. Allah akan memberikan ganjaran untuk yang berinfak minimal 10 kali lipat. Minimal 10 kali. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha. Barang siapa yang mendatangkan sebuah kebaikan, barang siapa yang melakukan sebuah kebaikan, maka untuknya 10 kali lipat. 10 kali lipat itu kan 1000%. Itu minimal itu. Allah membayarnya minimal 1000%. Namun sampai 700 kali lipat. 700 kali lipat 70.000%. Itu dia firman Allah yang sedekah yang kita hafal, yang kita dengarkan. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Kalau berinfak satu, bagaikan menanam satu biji, tumbuh 7 tangkai, masing-masing tangkai ada 100 biji. Satu yang kita lakukan, Allah ganti 700 kelipatan, 70.000% keuntungannya. Kata Utsman, saya akan menjualnya kepada yang membelinya minimal 1000%. Dan para pedagang nggak berani. 1000% siapa yang mau beli? Ternyata maksud Utsman adalah saya ingin infakkan semuanya di jalan Allah. Dibagi-bagikan semua hasil dagang itu dan modal-modalnya dibagikan kepada kaum muslimin. Nggak ada yang dibawa pulang. Utsman mulia dengan yang begini-ginian gitu. Dengan yang seperti ini mulianya Utsman. Bukan karena beliau kayanya, tapi maunya menginfakkan harta yang sedemikian besar untuk kebaikan, untuk agamanya, untuk kaum muslimin, untuk kemuliaan di sisi Allah. Kalau kita gambarkan dengan gambaran kita yang sekarang, antum pergi bisnis ke luar kota, entah ke Kalimantan, entah ke Sulawesi, entah ke Papua sana, berbulan-bulan di sana, pulang sampai di Jakarta, seluruh modal dan keuntungannya dibagikan kepada kaum muslimin. Itu kira-kira nyaman atau nggak nyaman? Berat apa nggak berat? Udah berbulan-bulan kita di Papua, pisah dengan keluarga, dengan anak, dengan istri, dengan aneka ragam penderitaan ketika berdagang itu, kurang tidur dan semacamnya. Begitu sampai di Jakarta, semuanya mungkin bernilai sampai 12 miliar, 15 miliar itu, sesampainya di sini di Jakarta, semuanya dari A sampai Z, yang perdagangan kali itu semuanya dibagi-bagikan. Nggak ada yang bawa pulang. Itu pengorbanan harta luar biasa. Mengamalkan itu nggak gampang. Butuh pengorbanan tingkat tinggi, butuh perjuangan hebat melawan hawa nafsu,
yang sebenarnya ingin untuk apa? Jangan deh. Infakkan ala kadarnya saja. Utsman tidak demikian, semuanya diinfakkan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka agama kita ini, kalau boleh anak istilahkan selalu, ini selama hidup kita di dunia ini perjuangan. Ayo berjuang, ayo lakukan, ayo berjuang, ayo berkorban, ayo. Apa yang bisa saya persembahkan? Apa yang saya bisa lakukan untuk agama ini? Gitu loh. Begitu umat Islam, umat Nabi Muhammad, karakter umat Nabi Muhammad yang diinginkan Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalal, dan telah dibuktikan oleh generasi umat Islam yang hidup bersama Nabi. Mereka hidup dengan aneka ragam cobaan dan penderitaan yang panjang, bertahun-tahun, pindah dari satu cobaan kepada cobaan berikutnya, rintangan kepada rintangan berikutnya, pengorbanan berikutnya, sampai Rasul wafat. Maka saya mengajak diri saya sendiri, mengajak kita kaum muslimin dan muslimat pada kesempatan yang berbahagia ini, semua kita ingin kemuliaan di sisi Allah. Semua kita ingin tempat yang baik di surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Siapa di antara kita yang tidak ingin kebaikan untuk dirinya di sisi Allah? Kemuliaan di sisi Allah, kebaikan di surga Allah, di tempat yang tinggi di surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita ingin. Semua kita yang beriman dengan surga Allah Tabaraka wa Ta'ala menginginkan itu. Namun ingat, untuk umat Nabi Muhammad SAW, semua itu bayi perjuangan. Semua itu bayi pengorbanan. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala memuliakan orang-orang yang Allah muliakan dari umat Nabi Muhammad. Allah inginkan dengan cara ini. Tidak dengan cara menjadi pemimpin yang kemudian hidup dengan aneka ragam kenyamanan dan kemudian di sisi Allah menjadi orang yang diridhoi dan masuk surga. Bukan demikian. Bahkan ketika menjadi pemimpin pun, Abu Bakar menjadi pemimpin, Umar menjadi pemimpin yang penuh dengan pengorbanan. Abu Bakar sampai nggak bisa ngurus bisnisnya. Menjalankan kepemimpinan selama 3 tahun itu, sehingga kekayaannya ngedrop. Umar radhiyallahu anhu lihat bagaimana pengorbanan Umar bin Khattab ketika menjadi pemimpin. Menjadi pemimpin pun, pemimpin yang penuh dengan penderitaan. Pengorbanan luar biasa. Dia, Umar radhiyallahu anhu dan ajudannya malam keliling. Sementara rakyat yang tidur. Yang ronda adalah khalifahnya. Itu yang ronda khalifahnya. Itu kisah bertemu, mendengar seorang putri yang melarang ibunya nyampur susu itu dengan air. Itu ketika Umar radhiyallahu anhu dan ajudannya sedang ronda di malam hari, keliling muter-muter. Umatnya nggak tahu kalau Umar lagi ronda. Itu karakter pemimpin dalam agama Islam. Bukan, ala kulli hal, kita tidak ingin jauh ke sana. Intinya adalah kita ingin kemuliaan di sisi Allah di hari akhirat, kita ingin kemuliaan di sisi Allah di surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Namun Allah mentakdirkan untuk umat Nabi Muhammad, berjuanglah, berkorbanlah, bersusahlah di dunia ini untuk mendapatkan kenyamanan di akhirat. Namun kalau di dunia ini melakukannya mengikuti hawa nafsu seperti yang tadi kita katakan di awal, melakukannya dengan tertawa, dengan happy, dengan itu larinya nanti kepada maksiat yang akhirnya di akhirat penuh dengan ketakutan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini mungkin materi yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Hati-hati dengan maksiat yang kita suka melakukannya dan sering manusia melakukannya dengan penuh kenyamanan, dengan penuh tawa, dengan penuh happy, dengan penuh bahagia, ketawa bareng, nyanyi bareng, disco bareng gitu kan. Tapi semua itu akan membawa kepada penderitaan akhirat, tangis di akhirat, ketakutan di akhirat. Namun yang diinginkan Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah ketaatan, dan ketaatan di dunia ini untuk umat Nabi Muhammad aneka ragam perjuangan, aneka ragam hal yang tidak nyaman,
aneka ragam hal yang berhubungan dengan air mata, aneka ragam hal yang berhubungan dengan menderita. Begitu yang Allah takdirkan. Untuk kemudian di akhirat mendapatkan keamanan, kenyamanan, tawanya nanti untuk di sana. Masyaallah muslimin, mari kita berjuang. Ya, mari kita berjuang. Abu Bakar pun ketika di kota Mekah dipukul orang, melindungi Nabi SAW yang sedang sholat. Umar ketika berani menyatakan, Umar itu orang yang sangat ditakuti di kota Mekah. Ketua suku Bani Adi dan terkenal seorang yang kuat dalam berkelahi, kuat dalam, namun ketika berani mengatakan la ilaha illallah dipukul rame-rame Umar, dikeroyok rame-rame Umar radhiyallahu anhu. Maka ini sunnatullah untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pesan ana yang terakhir, jangan bertanya apa yang kita dapat dari agama Allah, namun tanyakan apa yang saya berikan untuk agama Allah. Karena disitulah kemuliaan kita di sisi Allah, hidup di dunia ini untuk berjuang mendapatkan aneka ragam kemuliaan. Namun kemuliaan untuk umat Nabi Muhammad itu adalah dengan berkorban, bukan kenikmatan dan kenikmatan. Dan hati dengan sesuatu yang nikmat, sesuatu yang happy, sesuatu yang nyaman, itu biasanya arahnya kepada maksiat. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa ana sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini sebagai nasihat untuk ana pribadi. Mari kita berjuang untuk agama kita. Mari kita melakukan pengorbanan untuk agama kita. Mari kita selalu berusaha bertanya, apa lagi yang saya bisa lakukan? Apa lagi yang bisa saya persembahkan? Apa lagi yang bisa saya lakukan pengorbanan untuk agama ini, untuk agama Allah ini, untuk agama saya sendiri, untuk keyakinan saya akan surga dan kemuliaan di sisi Allah tabaraka wa taala. Karena itulah dia cara untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Sunnatullah untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita adalah umat beliau. Kalau di dalam hadis maka bunyinya adalah innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah kalau sudah mencintai orang, maka Allah akan uji dia. Bukan Allah nikmatkan, Allah berikan ujian demi ujian kepadanya. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah kalau sudah mencintai suatu kaum, Allah berikan aneka ragam ujian kepada kaum itu. Ujian artinya apa? Sakit. Ujian artinya nangis. Ujian artinya berat. Ujian artinya berdarah-darah. Ujian artinya pengorbanan. Lalui itu untuk kemudian mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Itu yang Allah takdirkan untuk kita. Maka mari berjuang, mari mencari kemuliaan di sisi Allah, mari mencari tempat di surga Allah, namun dengan yang tadi. Wallahu a'lam. Ini yang bisa ana sampaikan. Waktu yang tersisa sebagaimana yang tadi disampaikan kepada ana, lebih kurang setengah jam ke depan kita siapkan kesempatan untuk bertanya jawab. Falyatafaddal mashkura. Kalau ada ilmunya ana tidak akan jawab. Kalau tidak ada ilmunya, ana katakan Allahu a'lam, dan silahkan bertanya kepada ustadz yang lebih berilmu. Silakan pertanyaannya Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Assalamualaikum. Apa Ustaz terkait dengan firman Allah kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan. Takfuruna di sini itu kafir kepada Allah dalam artian syirik kepada Allah atau termasuk sebelumnya kufur nikmat. Baik, ayat tadi kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum. Apakah maknanya adalah kufur secara kufur akbar, atau maknanya adalah kufur nikmat? Apakah termasuk juga? Ayat lebih menjurus kepada kufur akbar. Ayat lebih menjurus kepada kufur akbar. Karena ayat berbicara tentang mereka-mereka yang tidak percaya dengan hari akhirat. Mereka-mereka yang tidak percaya dengan hari berbangkit. Ayat lebih menjurus ke sana. Namun sering sekali ketika Allah berbicara walaupun menjurus ke arah itu, Allah menggunakan kalimat-kalimat global yang mencakup aneka ragam kekufuran juga. Tapi ayat lebih menjurus kepada hal tersebut, kepada kekufuran orang-orang yang tidak percaya dengan adanya hari berbangkit, karena fokus ayat kepada summa ilaihi turja'un, setelah kematian kalian akan dihidupkan dan dikembalikan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wallahu a'lam. Fokusnya kepada kufur akbar, kufurnya yang tidak percaya dengan hari kiamat, tidak percaya dengan hari berbangkit, tidak percaya dengan surga dan neraka yang diceritakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun Anda membawakan ayat itu hanya ingin mengatakan bahwa di kehidupan yang kedua itu adalah seluruh yang terjadi pada kehidupan yang pertama. Yang ada hanya ganjarannya saja. Anda ingin membawakan itu dalam bab ini bukan dari sisi bahwa kita tidak percaya dengan hari akhirat, justru kita insya Allah percaya dengan hari akhirat, namun Anda ingin membawakannya dari sisi itu. Saya selalu mengatakan begini, kalau mau cari surga, ya di dunia bukan di akhirat. Kalau ingin lari dari neraka, ya di dunia bukan di akhirat. Takut ke neraka itu bermanfaat kalau terjadinya di dunia. Karena di akhirat nanti semua orang juga takut neraka. Semua orang juga takut neraka pasti. Karena neraka itu nyata. Neraka itu di depan mata. Neraka itu terlihat. Wa idzal jahimu su'irat. Apabila neraka sudah dinyalakan dan didatangkan, waji'a yauma idzin bi jahannam, sudah terlihat dengan mata, itu dia neraka itu. Maka Fir'aun sebejat-bejatnya manusia juga ketakutan dan ingin lari dari neraka. Tapi itu tidak bermanfaat kalau ingin lari dari nerakanya di akhirat. Yang benar itu takut ke neraka itu di dunia. Lari dari neraka itu di dunia dengan cara apa? Dengan cara menghindari jalan-jalan yang akan mengantarkan kita ke neraka itu. Takut melakukan hal-hal yang akan mengantarkan kita ke neraka itu. Di dunia kerjakan. Karena di sana tidak akan ada gunanya lagi. Fir'aun juga akan takut ke neraka. Siapa yang berani dengan api besar? Di dunia saja kita pasti ketakutan. Kalau sudah api besar, apalagi apinya neraka yang 70 kali lipat lebih daripada api yang ada di permukaan bumi. Namun takut itu bermanfaat kalau di sini, bukan di sana. Hal yang sama mengejar surga dengan aneka ragam perjuangan yang tadi Anda katakan di awal, yang Anda katakan di bahagian penutup kajian, itu juga di sini kerjakan. Karena di sana nggak akan ada lagi hari di mana kita bekerja untuk beramal untuk mengejar surga. Nggak ada lagi. Mengejar surga bukan di akhirat. Mengejar surga di sini dengan aneka ragam perjuangan, dengan aneka ragam rintangan, dengan aneka ragam hal yang berat yang harus kita jalani. Bukan dengan kenyamanan. Begitu yang sunnatullah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah Khalid bin Walid, bagaimana perjuangannya. Lihatlah Abu Hurairah, bagaimana kemiskinannya beliau manfaatkan untuk menghafal hadis. Lowong waktu yang tidak ada untuk berbisnis digunakan untuk mengikuti Nabi,
menghafal apa kata-kata Nabi dan menyampaikan setelah itu, setelah Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang mari cari surga di dunia ini dengan aneka ragam pengorbanan, dan mari lari dari neraka di dunia ini dengan takut kepada jalan-jalan yang akan mengantarkan kita ke neraka, karena takut itu tidak ada di akhirat. Takut yang bermanfaat itu tidak ada takut yang bermanfaat untuk diri kita itu tidak di akhirat. Semua juga akan pada takut di akhirat itu. Dan semangat untuk mengejar surga itu tidak akan ada di akhirat. Karena di akhirat yaumuddin, hari pembalasan, bukan hari amal. Wallahu ta'ala alam. Ibu-ibu di atas nggak ada pertanyaan? Atau nggak ada mikrofon? Ada mikrofon. Oh. Kalau tidak ada pertanyaan kita tutup. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita sebagai kaum sunatullah buat kita sebagai kaum Rasulullah SAW itu adalah hidup susah, perjuangan sendiri. Mungkin saya terjemahkan dengan bahwa kita itu akan lebih mudah untuk bersabar menghadapi kemiskinan, kekurangan. Karena kalau kita mendapatkan kenikmatan harta, kekuasaan dan lain-lain itu, kita akan susah untuk bersyukur. Mohon pencerahan Ustaz untuk kita bisa mengikuti sunatullah itu dengan sikap yang zuhud dan marah yang tetap. Bagaimana caranya kita? Ulang lagi pertanyaannya. Supaya ruh pertanyaan Anda dapat. Ya, intinya itu bagaimana kita bisa bersikap zuhud dan marah yang tepat. Oh, itu aja. Zuhud itu apa? Zuhud itu adalah hati yang tidak terikat dengan dunia, tapi terikatnya ke akhirat. Itulah zuhud. Dan waro adalah rela meninggalkan sebagian yang halal. Rela meninggalkan sebagian yang halal agar melindungi kita dari yang haram. Agar meninggalkan kita, agar membentengi kita untuk jangan sampai terjadi yang haram. Itu waro. Bukan meninggalkan yang haram. Meninggalkan yang haram itu wajib. Sementara waro itu tidak wajib. Waro itu sifat yang lebih tinggi. Rela meninggalkan sesuatu yang sudah yakin kita itu secara syariat itu halal, tapi rela kita meninggalkannya untuk membentengi kita dari yang haram. Itu yang disebut dengan sifat wara. Contoh, kita masuk ke mobil misalnya, ternyata di mobil itu kita ketemu uang 1 juta. Kita bingung, ini uang siapa ya 1 juta di mobil ini? Itu misalnya 1 juta di mobil ini, uang siapa ini? Kita nggak tahu, kita pernah naruh uang di situ, di laci mobil itu ada 1 juta duit gitu. Itu duit siapa ini? Di mobil kita. Nggak ingat. Hukum asalnya itu adalah uang kita, uang di mobil kita. Hukum asalnya itu uang halal karena dia berada di mobil kita. Sifat waro adalah udah saya nggak mau ambil uang ini karena saya mau uang itu diinfakkan misalnya. Tidak mau ambil uang itu. Ini sifat wara. Secara hukum sudah halal untuk kita ambil, namun kita tidak mau mengambilnya, takut terjatuh kepada yang diharamkan Allah tabaraka wa taala. Faman ittaqa syubuhati faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Barang siapa yang menjauhkan diri dari aneka ragam hal yang bisa mendatangkan hukum yang samar-samar, maka dia telah menjaga agamanya dan juga menjaga kehormatannya, kemuliaannya di sisi Allah dan di sisi manusia.
Intinya adalah apa yang Anda katakan tadi. Sebenarnya Anda ingin mengajak, mari kita berjuang, itu sebenarnya. Ayo kita berjuang, ayo kita berjuang, ayo kita berjuang. Jangan menikmati dan menikmati. Karena perjuangan untuk agama Allah ini masih panjang. Perjuangan untuk agama Allah itu membutuhkan banyak pengorbanan dari umat Islam. Dan masih banyak hal yang bisa kita kerjakan, masih banyak kanal-kanal ketaatan yang bisa kita kerjakan untuk memberikan kebaikan kepada umat Islam, memberikan kebaikan untuk agama Allah, tegaknya agama Allah di permukaan bumi ini yang membutuhkan aneka ragam perjuangan dari umat Islam. Aneka ragam perjuangan dari orang yang mengenal sunnah Rasul SAW untuk menegakkan sunnah Rasul dan menyebarkan sunnah Rasul agar tegak di tengah umat manusia. Itu yang sebenarnya anak inginkan, bukan soal bersabar atas penderitaan dan zuhud terhadap dunia. Zuhud terhadap dunia bahasanya berbeda. Hati yang lebih berharap apa yang ada di sisi Allah dibanding apa yang ada pada kita sekarang. Sehingga apa yang ada pada kita sekarang ini tidak mengikat hati kita kepadanya. Wallahu alam. Ya. Mungkin butuh waktu tersendiri untuk bahasan zuhud, bahasan wara'. Ana lebih condong kepada mari kita berusaha untuk berjuang, berusaha untuk melakukan pengorbanan, berusaha untuk melakukan perjuangan, banyak hal. Mungkin sekolah ini butuh perjuangan lagi untuk dibesarkan lagi, ya. Yang pantas untuk melakukan perjuangannya ya yang mukim-mukimnya di sini di Legenda Wisata gitu. Iya kan? Butuh berjuang lagi untuk tambah lagi jumlah kelasnya, tambah lagi jumlah kemampuan untuk menerima anaknya, tambah lagi guru-gurunya, kualitas guru-gurunya misalnya. Dan itu semua kan butuh perjuangan aneka ragam, termasuk diantaranya harta, termasuk diantaranya waktu, termasuk diantaranya ilmu kita, waktu kita untuk. Dan yakinlah bahwa kanal perjuangan itu nggak pernah selesai, nggak pernah habis. Karena begitu sunnatullah untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya masih ingat kota wisata ini dulu di kajiannya di Ruko. Setelah bundaran itu di bagian sana masih ingat, Anda pernah kajian di situ. Setelah itu pindah ke depan sana, ke pintu gerbang, dekat pintu gerbang itu. Sekarang udah ada di sini, alhamdulillah. Ini pertama kali Anda di sini, insya Allah. Dan mudah-mudahan setelah itu benar-benar masjid beneran gitu, bukan ruko disulap ya. Bukan ruko disulap ya. Kan ruko disulap ini, ruko disulap. Tapi itu yang Anda katakan tadi, perjuangan. Masih banyak lagi umat Islam yang hidup di daerah kita ini yang butuh. Mungkin kita kumpulkan, bagi-bagi kitab plus makanan, jangan kitabnya aja plus makanan gitu. Wallahu ta'ala alam. Lebih kepada itu sih Anda mengajaknya. Mari berjuang, dan perjuangan itulah kemuliaan kita di sisi Allah. Keperjuangan itu adalah derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang mulia yang kita dengarkan kisah mereka di dalam Al-Quran, itu orang-orang mulia karena perjuangan. Baik penderitaan dalam perjuangan, baik pengorbanan yang luar biasa. Mulianya Utsman karena perjuangan yang luar biasa dengan hartanya. Mulianya Bilal bin Rabah karena perjuangannya dalam penderitaannya. Kalau kita mendengar Bilal bin Rabah, yang kita dengar perjuangannya. Perjuangannya mempertahankan imannya di tengah deraan azab yang diberikan oleh majikannya Umayyah bin Khalaf. Sehingga hari terakhir Bilal bin Rabah itu dibeli oleh Abu Bakar itu, menurut orang-orang Mekah itu hari terakhir hidupnya Bilal. Kata mereka, mahya ilal maut. Sebentar lagi Bilal mati. Kalau tidak juga memenuhi keinginan Umayyah bin Khalaf, ini hari ini orang ini mati. Bilal ini akan mati hari ini karena berhari-hari diadab, berhari-hari dipukul, berhari-hari dipanggang, itu sudah detik-detik terakhir. Namun ketika itulah Allah datangkan pertolongan kepada Bilal.
Abu Bakar datang kemudian membelinya dari Umayyah. Kalau kita nama Bilal harum itu bayi pengorbanan, harumnya itu bukan bayi nikmat tapi bayi pengorbanan, bayi penderitaan gitu. Termasuk juga Imam Bukhari misalnya harum namanya karena penderitaan yang luar biasa dalam perjalanan. Dan begitu juga seluruh mereka-mereka yang mulia yang namanya harum, perhatikanlah, harum bayi penderitaan, bayi pengorbanan luar biasa. Wallahu a'lam. Itu sebenarnya yang ingin ana ajak pada pagi hari yang berbahagia ini. Nah, masing-masing kita kalau kita kompak buat apa lagi, kerjakan apa lagi, wah luar biasa ini. Nah, ana yakin kalau kita kompak untuk bertemu, untuk memikirkan kita melakukan apa lagi, kita lakukan apa lagi. Kemudian dirundingkan, kemudian dimufakati, diambil langkah-langkah ke arah itu, maka insya Allah ta'ala banyak hal yang bisa kita lakukan. Ya, tapi baik perjuangan yang memperjuangkan pakai harta, yang pakai ilmu, yang pakai waktu, yang pakai gotong royongnya, yang pakai beraneka ragam, baik ikhwan atau akhwatnya. Wallahu a'lam. Afwan. Cukup? Bapak Ibu, nggak ada lagi pertanyaan? Baik, kalau tidak sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini, semoga Allah Taala Rabbul Izzati wal Jalalah menjadikan kita hamba-hambanya yang hidup dengan takut terhadap maksiat, supaya kita tidak takut nanti ketika membaca catatan kitab. Dan semoga kita hidup benar-benar semangat untuk melakukan perjuangan mencari surga dengan aneka ragam hal rintangan-rintangan yang harus dilalui agar kemudian di akhirat kelak mendapatkan kemuliaan yang luar biasa di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.